Kisah kita dimulai di Powder Springs, Georgia, sebuah komunitas yang tenang hanya 30 menit dari Atlanta. Pada dini hari tanggal 14 Januari 2013, Pusat Darurat Cobb County menerima panggilan 911. Cobb County 911. Halo, saya sedang berada di rumah mantan pacar saya dan saya mendengar bayi saya menangis di dalam. Tapi saya sudah mencoba menelepon dia atau apapun. Dia belum keluar atau membuka pintu. Dia punya masalah medis. Sejauh yang saya tahu tidak ada. Maaf, saya agak gugup, sedikit gemetar sekarang. Petugas dari kepolisian Powder Springs tiba di lokasi dan menemukan penelepon 911 Joshua Gibson berdiri di dekat pintu depan rumah. Joshua sedang berusaha menghubungi anaknya dan ibu dari anaknya, Danielle Marshall. Dia mengatakan kepada polisi bahwa Danielle tinggal bersama ibunya, Gloria, tetapi Gloria sedang bekerja dan dia bisa mendengar bayinya menangis. Di dalam rumah, pintu depan terkunci, jadi mereka memeriksa jendela, semuanya aman, jadi petugas melompati pagar belakang dan masuk melalui pintu belakang yang sedikit terbuka. Tepat di dalam pintu terdapat lorong. Seorang anak merangkak keluar dari kamar tidur, menangis dan mengulurkan tangan kepada salah satu petugas. Melawan perintah petugas untuk tetap di depan rumah, Joshua malah berjalan ke pintu belakang. Polisi memborgol dia dan menempatkannya di bagian belakang mobil patroli, sementara petugas lain melanjutkan penggeledahan di rumah tersebut. Di dapur mereka menemukan seorang perempuan tergeletak di lantai dalam posisi meringkuk dengan genangan darah mengelilingi kepala dan dadanya. Seorang petugas memeriksa denyut nadinya, tetapi tidak ada. Setelah memastikan rumah aman, para medis masuk dan menyatakan perempuan itu telah meninggal. Wanita itu tampaknya mengalami luka tembak di kepala dan telah dipukuli atau dipukul dengan gagang pistol. Seorang tetangga mendekati petugas, menyatakan bahwa dia adalah teman dari pemilik rumah, Gloria. Wanita itu menelepon Gloria dan memintanya pulang. Segera setelah Gloria berbicara dengan petugas melalui telepon, mereka menyerahkan anak itu kepada tetangga. Kembali ke dalam rumah, polisi menemukan kartu identitas dan memastikan bahwa korban adalah Danielle Marshall. Petugas mengamankan lokasi kejadian dan para detektif tiba untuk menyelidiki insiden tersebut. Dokter forensik memperkirakan waktu kematian antara pukul 11 malam, sekitar 1,5 jam sebelum panggilan 911 di tengah malam. Detektif tidak melihat luka keluar pada korban, namun ada lubang peluru di sebuah lemari. Mereka menyimpulkan bahwa pelaku menembakkan setidaknya 2 kali. Tidak ada selongsong peluru, sehingga mereka percaya bahwa penembak menggunakan revolver. Penyidik dan teknisi tempat kejadian perkara mengumpulkan perangkat elektronik untuk diproses lebih lanjut saat mereka terus bekerja di lokasi kejadian. Ibu Danielle dan Gloria buru-buru pulang lebih awal dari shift malam. Gloria bilang polisi datang dan memberitahu ada wanita meninggal di rumah itu. Dia bertanya, siapa itu? Pikirannya tidak bisa mempercayai bahwa itu adalah putrinya. Polisi memberitahunya bahwa korban itu adalah putrinya. Ia bilang butuh waktu lama menyadarinya, dan tak disangka wanita 23 tahun yang bersemangat bisa meninggal. Gloria berbicara dengan detektif Amy Randolph. Dia bilang itu malam biasa dan dia berangkat kerja sekitar jam 9 malam. Rumahnya tidak dibobol dan tidak ada tanda-tanda masuk paksa, jadi para penyelidik percaya Danielle mengenal pembunuhnya. Sementara Gloria tinggal di rumah tetangga, polisi membawa Joshua Gibson ke Departemen Kepolisian Powder Springs untuk diwawancarai. Nama saya Chris Fellows, saya bekerja dengan COPD. Bagaimana kamu pulang malam ini? Setelah selesai kerja jam 7, kamu pulang bagaimana? Willie, rekan kerja saya, selalu mengantar saya pulang dari kantor. Jadi Willie yang mengantarmu? Beberapa hari terakhir ini. Ya, dan dia bekerja bersamamu di Goodwill. Ya, Pak. Saat kamu tiba di rumah, adikmu sudah di sana. Menurutmu jam berapa Davida tiba? Setelah jam 10 karena dia bangun jam 9.30. Saat aku mengirim pesan, aku memintanya pulang agar aku bisa tidur. Apakah kamu punya kunci rumah Danielle? Tidak, aku tidak punya. Kupikir kalian bakal cek pesan teks dan lainnya. Oke. Kalian semua akan seperti itu. Yang mana, ya begitulah, kalian tahu. Saat kami melakukannya, kami harus kalian tahu tidak? Tidak. Jadi mungkin saja kita begitu, kamu dipanggil lagi untuk bilang, bro, kamu harus tahu, kamu harus memutuskan untuk ini, kamu harus memutuskan untuk hidupmu, Forest Man. Itu sangat membantu, jujur saja, kamu yang terbaik saat ini. Kita harus cari tahu apa yang terjadi. Apapun yang bisa saya lakukan, saya tahu, seperti yang saya bilang, hubungan kita memang tidak terlalu baik. Dan saya ingin bicara dengan ibunya, meskipun saya tahu, dia mungkin 100% yakin saya ada hubungannya dengan ini.
Saya tidak tahu. Apakah kamu bicara dengan orang lain malam ini? Daniel, kamu mengirim pesan atau dia mengirim pesan ke kamu sekitar jam 9? Iya, Kamu akan bicara dengan Davida dan adikmu malam ini. Ada orang lain yang kamu ajak bicara atau kirim pesan malam ini selain itu? orang-orang itu sejak aku pulang ke rumah. Tidak. Dan kembali ke drama yang kamu alami saat kamu ditembak, aku tahu kamu sudah bicara dengan Detektif Riley. Aku sudah bilang tadi, aku tak tahu banyak soal kejadian malam itu. Tentang mobil yang menembakimu, apa kamu ingat sesuatu? Aku bilang padanya, bukan, tidak, itu bukan truk atau mobil. Aku ingat saat itu gelap, sepertinya mobil 4 pintu karena jendela belakang terbuka. Yang kuingat hanya ada tangan yang keluar. Benar. Kamu tahu? Dan mereka bertanya padaku jenis pistol apa. Aku bahkan tidak bisa memberitahu mereka pistolnya. Karena begitu aku melihat itu, seperti gerakan itu, aku langsung saja menunduk. Apakah kamu sedang berhenti atau sedang bergerak? Aku sedang bergerak, tapi aku bergerak sangat pelan. Mereka mendekat ke arahmu, apakah pengemudinya yang menembakmu? Ada orang di kursi belakang. Oke. Karena aku sedang menyetir sambil mengatur radio dan berniat mengambil rokok lagi. Dan kau tahu, biasanya kau tidak menatap orang lain, aku berusaha untuk tidak menatap. Kau tahu, saat melihat sesuatu, aku hanya melirik sebentar lalu fokus lagi ke depan karena aku sedang menyetir. Dan aku melihat lampu menyinariku, dan aku melakukan seperti itu, dan begitu aku melihat gerakan itu, Aku langsung bereaksi seperti itu. aku bahkan tidak yakin mengenai orang bertopeng itu. Kurasa setelah tembakan, aku berbalik dan berhenti, lalu melihat ke belakang, tapi tidak melihat apa-apa lagi. Aku tahu mereka melewati rumah Daniel malam itu dan menghubunginya. Kalian pernah membahas kejadian itu? Ceritakan tentang itu. Dia meneleponku mungkin 1 jam, tidak, mungkin 2 jam. Setelah kejadian ini, aku tidak yakin apakah dia menanyakan apakah aku baik-baik saja atau apa yang terjadi. Dia mengirim pesan, "Kamu baik-baik saja?" Aku benar-benar mengira itu dia. Aku tanya, "Kamu mau bahas ini sekarang sama aku?" Dan dia bilang, "Josh, kamu benar-benar, kamu tahu, percaya aku bakal melakukan ini ke kamu. Aku di rumah. Kamu bilang aku sedang menunggu kamu datang ke sini." Aku bilang padanya akan datang dan memintanya tidak bicara padaku. "Terserah, biarin aja aku sendiri dan biarkan situasinya berjalan sendiri, terserah." Aku bilang ke dia aku kesal, lalu dia meneleponku. Aku rasa aku sempat mengabaikan teleponnya beberapa kali, dan kemudian dia benar-benar memohon seperti, "Tolong dengarkan aku," dan akhirnya aku dengarkan dia. "Terserah," dia bilang, "Josh, kita memang sering bertengkar, tapi aku tak pernah ingin membunuhmu atau mengambilmu dari Ava." Hampir sama seperti yang aku katakan, kamu tahu, aku 100% yakin, dan seperti itu. Alasan utama aku bilang ke Detektif Bradley, kalau aku curiga padanya adalah karena 10 menit sebelum kejadian, aku mengirim pesan ke dia. Aku sedang dalam perjalanan, dan aku akan pergi ke rumah orang tuaku dulu. Kamu tahu, Ini terjadi dekat rumah ibumu dan ayahmu. dan faktanya hari ini, ketika ibuku datang, dia bertanya tentang jendela itu, dan aku baru saja memberitahunya tentang jendela itu. Dan itulah kenapa aku bilang, kau tahu, waktu kita kumpul, kita sempat bertengkar sedikit, apalah itu, seperti dia, kau tahu, bilang Josh, dan aku bilang, "Bu, aku memang tak mau dengar, karena mereka sering bilang padaku, dia akan panggil polisi atau memukulmu. Jangan kesana, jangan kesana." Dan aku bilang ke dia, "Dengar, kalau aku harus masuk penjara demi melihat putriku, tidak apa-apa. Kau tahu, masuk tanpa izin, itu mungkin cuma beberapa malam di penjara. Aku hanya ingin melihat anakku." Dalam rentang waktu 10 hari, seseorang mencoba membunuhmu di dekat rumah ibumu. Dan lalu 10 hari kemudian Daniel meninggal. Ada sesuatu yang lebih besar terjadi di sini, kalian terlibat? Tidak. Apakah kalian terlibat di dalamnya? Tidak, nah kami tidak peduli, kalian pasti terlibat sesuatu. Sejujurnya, saat aku berpikir tentang narkoba itu, dia tidak membeli dari orang yang tidak benar-benar dia kenal, atau dia tidak merokok dengan orang yang tidak benar-benar dia kenal. Kau tahu, tidak, kau tahu. Waktu aku dan dia bertemu, kau tahu, dia bilang dia jatuh cinta padaku, kau tahu, setelah beberapa hari, ya begitulah, bla bla bla. Aku tanya, kenapa aku tak mulai merokok dengannya? Aku jawab, kalau mau, kamu bisa merokok dengan teman-temanku. Temanku merokok, tapi aku sudah bilang ke dia kalau mereka akan memberitahumu. Aku masuk rumah dan bermain dengan anak-anaknya, mereka masih kecil. Jadi aku membawanya ke rumah teman, mungkin 2 atau 3 kali, ya begitulah. Dan kau tahu, dia akan merokok bersama teman-temanku, ya begitulah. Mereka semua bersenang-senang. Aku akan berada di dalam rumah, kau tahu, bermain dengan anak-anak. Jadi soal narkoba, dia sebenarnya tidak pernah punya masalah dengan itu. Saat bersama dia, kami saling bertanya. Aku tanya, "Apa kamu pernah menjual tubuhmu?" Dia menjawab, dia bilang,
Tapi aku ingin jadi penari striptis suatu hari nanti. Terserah. Kau tahu apa yang terjadi kalau kau nggak punya cukup uang buat beli ganja? Dia bilang, Josh, orang-orang menjebak aku seperti itu. Helen, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, aku beri mereka 10, mereka minta lebih, jadi pilihannya ambil atau tinggalkan. Aku nggak akan, kau tahu, berhubungan seks demi atau memberikan seks demi ganja, apalah itu. Aku bukan cewek seperti itu. Maksudku, Aku pernah lihat dia dengan kantong-kantong kecil kokain atau apalah itu. Aku tahu ada kejadian antara aku dan dia sebelumnya di mana dia bilang ke ibunya kalau, kau tahu, aku melempar pembuka mobil atau semacamnya. Dan aku bilang, itu punyamu. Aku tahu dia menelepon ibunya sambil berteriak padaku, kamu yang melakukannya, bla bla bla. Sekitar 4 jam kemudian, pukul 5 pagi, dia berkata, maaf, ibuku menemukan sesuatu, entah itu ganja atau bukan. Dia harus membuktikan ke ibunya bahwa dia tidak pakai narkoba. Aku nggak tahu itu tentang apa. Aku tahu gimana dia kalau mabuk dan aku tahu gimana dia kalau lagi nge-fly. Dan aku bakal bilang ke dia, kamu tahu nggak kamu lagi nge-fly sekarang? Dia bakal bilang, enggak. Terus dia bakal ketiduran atau gimana gitu. Beberapa bulan kemudian, dia bilang, Josh, aku akui, aku memang nge-fly hari itu. kamu bilang dia memang sangat suka media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Apakah dia pernah main di World Star, Hip Hop, atau situs seperti Black Planet atau Craigslist sebelumnya? Dia pernah beberapa kali kencan. Maaf, aku benar-benar lupa. Nggak, makanya kita di sini. Iya, Dia mencoba beberapa situs kencan. Aku nggak tahu nama situs kencannya apa, tapi ada sekitar 3 yang berbeda. Dan dia akan bertemu orang-orang, tapi dia nggak pernah benar-benar keluar untuk bertemu mereka. Dia cuma ngobrol sama mereka lewat telepon. Seperti yang aku bilang, ada banyak nomor yang aku inget. jadi ponsel dia itu kuncinya. Kamu pikir ini semua berhubungan? Aku percaya begitu. Apakah kamu memiliki bekas di tubuh seperti memar atau goresan? Dari mana semua ini? Dari pekerjaan. Mereka bisa memverifikasi. Biasanya saya buat laporan, tapi kali ini tidak. Meski ada yang melihatnya, saya tidak tahu. Ini benar-benar bengkak sekitar 2 hari lalu. Benar? Dan semua orang mengerjakannya. Saya tanya karena ingin tahu apakah kamu bisa jelaskan tanda-tandanya. Bagaimana kamu bilang goresan-goresan itu muncul di lenganmu? Dari salah satu dinding di tempat kerja, Terakhir kali kamu dan Daniel berhubungan seks itu hari Rabu ya? mungkin hari Rabu. Hari Rabu, pakai pelindung Gi. Dan aku sebenarnya tidak enak bertanya. Aku tanya padamu, bro, waktu itu kamu keluar di dalam atau di luar? Enggak Maksudmu apa? Kamu nggak keluar? di dalam. Aku nggak tahu. Oke, hal besar dalam hubungan kita adalah dia menikmati seks kita dan dia bilang, dengar, punya saja pacarmu. Aku tak mau jadi selingkuhan, tapi juga belum mau berhenti berhubungan seks sampai dapat yang lebih baik. Aku awalnya setuju, tapi saat masalah muncul, aku memutuskan hubungan itu. Apa kamu lakukannya? Dengan dia, tidak. Aku harus bertanya. Aku mengerti, seperti saat mereka memberitahuku ada sesuatu yang salah. Pikiran pertamaku adalah kalau bukan karena pil, mungkin dia mabuk dan sesuatu terjadi. Menurutmu bagaimana dan apa yang terjadi? Ya, aku tahu sih kamu kurang tahu, tapi dari yang kamu tahu, menurutmu apa yang terjadi, Josh? Ada orang di sekitarnya yang sering diajak bicara, termasuk seorang pria yang rumahnya bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Aduh, siapa namanya? Tuan, dia tinggal di sebelah rumah dan biasa jalan kaki ke sana. Jika melihat mobilku, dia akan pergi. Namanya Tuan, dia seperti Antoine. Dia mengejati WON. Itu di ponselnya. Kamu pikir iya, tapi tidak terdaftar. Kalau kamu lihat pesannya, dia bilang, sialan kamu tuan atau bla bla bla, kamu bukan tuan. Dia akan ke sana, tapi mengapa pergi jika sudah di sana? Karena dia tak mau ada yang mabuk. Aku dewasa. Aku menakuti banyak temannya. Dia mungkin sudah bersama seseorang selama sebulan atau lebih. Pria itu jatuh cinta padanya. Dia ingin dia berhenti bicara denganku atau semacamnya dan mungkin pindah ke rumahnya atau apalah. Aku tidak tahu. Mungkin karena insidenku dia ingin mendekatiku. Begitulah menurutku. Kalau kamu di posisiku, dari mana akan mulai denganku? Jujur saja. Jelas, ya. Oh, kamu memberitahuku setelah aku. Ya, Aku tidak tahu. Aku masih akan tetap bersama diriku sendiri. Aku hanya jujur padamu. apakah ada alasan kenapa kami harus tetap bersamamu?
Aku sadar kita pernah punya masalah besar. Kalau kamu lihat sejarah kita, selalu bolak-balik, 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 tapi belum pernah seberat ini. Kalau kamu lihat dari jangka waktunya, maksudku 2 tahun. Selalu saja bertengkar, berdebat, bertengkar, berdebat. Kamu tahu, selalu seperti itu. Belum pernah sampai ke, kamu tahu, hal-hal yang gila. Di mana SIM-mu ditangguhkan? Saya dapat tilang yang harus saya bayar dan saya memang berniat membayarnya setiap kali saya punya uang dari pajak yang masuk. Kami memakainya untuk hal lain. Saat bersama pertama kali, saya dan Vita baru putus. Dia bilang ingin pergi dari rumah, jadi saya pun pergi. Sebenarnya saya masih tinggal dengan orang tua. Tapi saya selalu bersama Daniel. Kami bekerja bersama, jadi kami pergi kerja bersama-sama. Kami tidur di rumahnya bersama, kamu tahu, ibunya tahu itu, dan karena kami bersama, dia senang, dia tidak keberatan. Jadi, maksud saya, selama 24 jam sehari kami benar-benar selalu bersama, entah itu bekerja di rumah selama 2 bulan kami bersama. Jadi itulah sebabnya saya tahu, saya tidak pernah menyangkal bahwa Ava adalah anak saya, tidak pernah. Apakah dia pernah memberitahumu bahwa itu anak orang lain? Setiap kali saya bertengkar, Jadi kamu izinkan kami memeriksa semua rekamanmu dan sejenisnya. ya 100%. Kapan terakhir kamu bertengkar hebat dengannya? Satu-satunya pertengkaran kami, Itu satu-satunya. Kamu bilang itu jadi fisik berkali-kali dengan dia, itu cuma dari dia. Aku hanya sekali membalasnya. dan kapan itu terjadi? Kurasa sebelum musim panas, aku tidak pernah menampar atau meninggalkannya bekas. Justru dia yang pernah meninggalkan bekas padaku. Dan polisi akan melihatnya dan mereka akan berkata, kami bisa membawa dia ke penjara, tapi kami juga harus membawa kamu ke penjara narkoba karena masuk tanpa izin. Aku bilang, baiklah, aku pergi. Di mana Ava? Bersama tetangga? Dia baik-baik saja. Aku sudah bilang ke dia berkali-kali, aku benar-benar ingin menghajarmu. Kadang-kadang aku sudah bilang itu ke dia berkali-kali, seperti aku benar-benar ingin mencekikmu, tapi itu tidak pernah terjadi. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Maksudku, dia pernah mengeluarkan pisau. Dia hanya bilang, keluar dari rumahku. Dan aku jawab, persetan sama kamu, lalu pergi. Dia pernah berharap aku mati. Dan aku merekam itu dengan tape recorder karena layar ponselku rusak. Jadi aku pakai tape recorder karena aku sedang merekam percakapan. Itu sebenarnya untuk hal lain yang tidak ada hubungannya dengan ini. Tapi aku harus mengambil tape recorderku untuk merekam percakapan. Kami sempat bertengkar karena dia marah padaku soal sesuatu. Dia bilang sesuatu seperti dia berharap aku mati dan kami ditabrak mobil. Aku berharap kamu jatuh ke mesin pemadat di tempat kerja. Aku benci kamu, bla bla bla. Tapi dia tak pernah bilang ingin membunuhku. Waktu pertama kali aku bertemu dengannya dan dia menceritakan semua hubungan abusif yang pernah dia alami, aku benar-benar merasa kasihan. Kamu tahu, aku bilang, dengar, seorang pria seharusnya tidak pernah memukulmu seperti itu. Setelah putri saya lahir, saya bilang ke dia, sekarang saya paham kenapa pria-pria itu memukulmu. Kamu memang bisa membuat orang marah dan suka berkata kejam. Saat anak saya lahir, dia berkata, semoga kamu bahagia. Tapi sebaiknya kamu berharap juga. Saya nggak mau ketemu dia waktu dia umur 16 tahun karena saya bakal berhubungan seks sama dia cuma buat balas dendam ke kamu. Itu hal yang nggak akan pernah saya bilang ke pacar saya. Jadi kamu pikir ponselnya itu kuncinya? Iya, saya sudah menghapus ulang pesan-pesan teks yang kami punya supaya dia nggak nunjukin ke pacar saya kalau dia ngomongin soal seks. Kamu tahu, saya suka diam-diam pas dia tidur atau apa, saya diam-diam ambil ponselnya dan saya hapus pesan-pesan saya saja. Saya belum hapus yang terbaru, jadi kamu bakal lihat semua itu. Apa kamu baru-baru ini melakukan itu? Belum, aku berencana melakukannya Rabu atau Kamis. Aku sudah bilang ke diri sendiri harus hapus pesan-pesan itu. Karena dia sudah bicara soal seks, dan aku nggak mau dia marah, lalu pergi ke Walmart lagi, memberitahu pacarku bahwa kita sudah berhubungan seks. Apakah Vita pernah memeriksa ponselmu? Aku tahu dia sempat curiga dan khawatir kamu ke sana. Pernahkah dia mengecek ponselmu? Dia nggak pernah cek ponselku, tapi selalu tanya, itu Daniel yang nelpon kamu jam 1 atau 2 pagi. Dan aku jujur aja, kayak, iya memang. Terus dia tanya, dia mau apa? Dia mau apa? Aku nggak tahu, dia terus gangguin aku. Aku akui, aku memang salah. Apa Vita tahu dia tinggal di mana? Vita adalah yang terakhir. Aku berpikir, meski ada masalah, kita punya putra. Itu sebabnya aku tak khawatir Vita akan menyakiti atau menyuruh orang lain menyakiti gadis itu.
Waktu Vita hamil, kami sering bertengkar, lalu Vita keguguran, dan saat dia keguguran, dia pikir dia memang tidak bisa punya anak. Jadi aku akui dia pergi, dan ini waktu Daniel masih memakai baju dari Goodwill dan Walmart yang letaknya berseberangan di seberang jalan. Dia berjalan ke Goodwill setelah selesai shiftnya lalu menunggu Daniel, ini tepat setelah keguguran, dan dia ingin berkelahi dengan Daniel. Saya harus segera masuk mobil dan ke Goodwill untuk menghentikannya. Dan dia bilang, aku tidak peduli, aku benci ini, aku benci dia. Dan kemudian ketika akhirnya kami benar-benar hamil dan semuanya berjalan dengan baik, kau tahu, setelah sekitar bulan ketiga, kami duduk bersama membahas Daniel. Dia berkata, mulailah jujur, berhenti menyembunyikan sesuatu. Dulu aku sering merahasiakan bahwa aku memberi uang saat dia hamil. Dia memintaku jujur soal itu dan berkata, urusan pertengkaranku dengan Daniel biarkan antara kami, jangan bawa ke rumah. Karena aku sering bersikap buruk pada Vita, karena aku dan Daniel mungkin baru saja bertengkar. Dia bilang, kau tahu, sekarang aku sedang hamil, aku ingin punya bayi yang sehat dan baik. Semua itu, kalian urus saja urusan kalian masing-masing. Dia kecewa karena belum bisa bertemu putriku. Vita sudah lama meminta untuk bertemu dengan putriku, begitu juga dengan semua anggota keluargaku yang lain. Vita tidak pernah mengancam membunuhnya, katanya. Dia hanya ingin berkelahi dengannya. Dari ceritamu Daniel bukan orang baik. Memang tidak. Aku juga tidak. Jadi selain kamu, Siapa lagi yang mungkin? Yang jatuh cinta padanya dan ingin menyakitinya? Jeremy punya hubungan yang baik dengannya. Dan mereka sedang membicarakan untuk balikan, tapi aku tahu dia punya masalah denganku. Jesse adalah pacar terlamanya. Dia selalu berusaha untuk bersama dengannya, tapi dia tidak pernah mau bersama Jesse karena semua kejadian yang sudah-sudah. Dia dulu sering memukulinya dan selingkuh, dan kau tahu, dia sering ketahuan selingkuh, tapi tetap saja dia memukulinya karena itu. Jeremy dan Jesse, mereka kulit putih atau hitam? Mereka tinggal di sini, orang lokal. Aku tahu, katanya. Jesse tinggal di Douglasville dan Jeremy tinggal. Apa nama jalan di dekat rumahnya? Macedonia. Dia tinggal di sisi lain Macedonia. Saya rasa Jeremy pasti punya alasan melakukan itu, karena mereka sebenarnya yang paling tidak seharusnya kembali bersama. Dia dan Jeremy, yang dia bicarakan hanyalah Jeremy. Kamu tahu dulu dia memperlakukan Jeremy sangat buruk dan tidak seharusnya selingkuh. Mereka seharusnya masih bersama sampai sekarang, dan seterusnya. tapi dia tidak akan pernah memberikan hak asuh padamu. Siapa? Daniel, Tidak, itu satu-satunya yang bisa dia pakai mengancamku. Dia sering menggunakan putriku, karena sudah 9 bulan, aku masih belum pernah bersama putriku tanpa Daniel. Ibuku sudah 3 bulan tak melihatnya. Aku terus memintanya bersabar, aku akan membawanya. Aku sudah bicara dengan pengacara, mereka bilang aku punya kasus dan semuanya akan baik-baik saja, sabar. Aku bertaruh dengan adikku akan membawanya pulang sebelum Natal. Kupikir hakim akan bertindak selama mau mendengar kasusku, tapi dia bahkan tak mengizinkanku melihat kasusku karena aku tak punya pengacara. Tapi di tempatmu sekarang tak ada senjata api. Vita, kalian belum pernah membeli, hanya berbelanja saja. Ya, kami hanya melihat-lihat saja, tahu kan, cuman window shopping, kalian bisa geledah rumahnya. Apakah Vita tahu apa yang sedang terjadi? Aku khawatir sekarang, aku bilang ke dia jam 12 mau ketemu Abra sebentar. Dia bilang, baiklah, aku yakin dia punya 1 atau 2 pertanyaan tentang itu. aku sudah bilang aku dapat surat perintahnya kan? Ya, dan surat perintah itu akan mencakup DNA-mu. Oke, jadi begini yang akan kita lakukan. Kita akan mengambil sampel dengan kapas di mulutmu. Ini tidak sakit. Kita hanya akan mengambil sampel dengan kapas ini. Cukup usap di satu sisi, lalu sisi lain. Masukkan ke alat ini. Selesai. Oke, bagus sekali. Cukup buka mulutmu. Aku akan mengambil sampel. Apakah aku dianggap seperti tersangka sekarang? Ya. Kamu tahu, sekarang semua orang adalah tersangka.
Aku tidak menuduhmu apa-apa, tapi sekarang aku belum tahu banyak. Jadi bagiku, semua orang adalah tersangka. Mereka akan membawamu ke ruangan lain, mengambil pakaian dan barang-barangmu, lalu memotretmu. Setelah mengumpulkan pakaian, DNA, dan ponselnya, Yosua diizinkan pergi. Para penyelidik lalu berbicara dengan keluarga dan teman Daniel. Gloria mengatakan setelah berpisah dari suaminya, dia pindah dari New York ke Powder Springs bersama kedua anaknya. Pada tahun 2013, hanya dia dan Daniel yang tinggal di rumah itu. Daniel mendaftar kuliah dan bekerja di Goodwill. Dia bertemu dengan Joshua Gibson di Goodwill, dan keduanya langsung merasa terhubung. Tak lama setelah itu Daniel hamil, dan dia sangat senang akan menjadi seorang ibu. Gloria mengatakan bahwa saat pertama kali bertemu dengan Joshua, dia tampak ramah. Namun, kemudian dia mengetahui sifat Joshua yang suka mengontrol. Gloria mengatakan kepada Daniel bahwa dia sebaiknya melanjutkan hidupnya. Karena Joshua terus datang ke rumah, Gloria melarang dia masuk ke properti tersebut. Kembali di kantor polisi, para detektif meninjau banyak laporan polisi yang melibatkan Joshua, Davida, dan Daniel. Dan Daniel mengklaim bahwa Joshua telah menyerangnya beberapa kali. Dia juga melaporkan bahwa Davida mencoba menabraknya di tempat parkir Goodwill. Joshua telah membuat tuduhan kekerasan terhadap Daniel dan Davida mengatakan Daniel telah melecehkannya. Pada hari itu, setelah penembakan, laboratorium forensik memberitahu para detektif bahwa peluru dari dinding di belakang lemari dapur cocok dengan peluru yang ditemukan di mobil Joshua. Revolver 38 Special atau 357 Magnum dapat menembakkan kedua jenis peluru tersebut. Dokter forensik melakukan autopsi dan menentukan bahwa Daniel meninggal karena satu luka tembak di kepala. Sekitar 20 hari setelah pembunuhan, detektif membawa Joshua untuk wawancara lagi. Sebelum bertanya, Anda harus tahu hak Anda. Berhak diam dan apapun yang Anda katakan bisa digunakan di pengadilan. Anda berhak berbicara dengan pengacara untuk meminta nasihat sebelum kami mengajukan pertanyaan, dan Anda berhak didampingi pengacara selama proses interogasi. Jika Anda tak bisa bayar pengacara, pengacara akan ditunjuk untuk Anda sebelum ditanya jika Anda mau. Ya, jika Anda memutuskan untuk menjawab pertanyaan sekarang tanpa kehadiran pengacara, Anda tetap memiliki hak untuk berhenti menjawab kapan saja. Anda juga memiliki hak untuk berhenti menjawab kapan saja sampai Anda berbicara dengan pengacara. Apakah Anda mengerti hak-hak Anda? Aku melihat ini seharusnya menyenangkan denganmu. Kita harus bicara. Nah, pernah dengar obrolan di jalanan? Sejauh Jeremy masuk ke sini, apakah aku harus menghubunginya atau tidak? Aku sudah bicara dengan Jeremy. Aku baru saja diberitahu bahwa dia berusaha menghindari diajak bicara. Itu karena dia sedang dicari. Ya. Untuk saat ini aku masih melakukan pengecekan, memverifikasi alibinya dan semua hal itu. Jadi maksudku, semua orang masih jadi orang yang dicurigai. Aku nggak akan bohong. Kamu juga masih jadi orang yang dicurigai. Juga. Dan seseorang bilang kalau kalian sedang memperhatikan Terence, dan sekali lagi, aku memang nggak pernah suka dia, tapi mereka memang teman dekat. Aku rasa Daniel mungkin hamil. Baik, kami akan segera mendapatkan hasil tesnya. Itu mungkin bisa menentukan apa yang terjadi, karena kami tidak pernah ingin punya bayi bersama. Benar kan? Dia ingin bayi itu setelah tahu aku tak ingin bersamanya. Dan aku tetap teguh. Aku tak akan bersamamu. Dia membicarakan tentang aborsi dan aku bilang padanya, tidak, kamu tidak akan melakukan aborsi. Kamu tahu, kita sudah melakukan kesalahan, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, hanya saja kamu tidak mendapatkan hasil sepenuhnya. Kamu sedang membicarakan ini bayimu sekarang. Ini adalah yang kamu bicarakan. Tentang sebelumnya tentang melakukan aborsi, oke, dan kamu tahu, jadi kami punya bayi itu. Dia selalu berkata begitu dan sepupu-sepupunya serta semua orang bisa membuktikan. Dia selalu ingin jadi istri seseorang. Benar. Kamu tahu? Dia menginginkan gaya hidup itu dan dia terus membicarakan tentang kamu tahu, hamil. Aku bilang padanya, jangan lakukan itu lagi agar situasinya tak terulang. Dia selalu melakukan tes kehamilan. Aku tidak tahu apakah kamarnya pernah digeledah, tapi setiap aku di sana, dia selalu tes kehamilan, mungkin 2 kali seminggu. Itu aneh. Iya. Ya, kamu pakai kondom nggak waktu berhubungan sama dia? Nggak. Dia bilang pakai apa buat kontrasepsi? Kami nggak pakai kontrasepsi, oke? Tapi aku nggak ejakulasi di dalam dia. Dia akan tanya aku soal seks, aku jawab iya atau tidak. Aku juga akan tanya dia, pasti dia bilang tidak, tapi aku tidak. Kamu tahu, aku tahu kalau dia main-main sama Jeremy dan cowok-cowok lain yang dia kencani, kamu tahu.
Aku nggak tahu mereka pakai pelindung atau enggak, atau apa yang dia coba lakukan. Maksudku, dia sudah mencoba, dia sengaja hamil dari aku. Aku rasa dia akan tetap melakukan itu ke orang lain yang didekatinya. Benar kan? Ya, siapa lagi yang kamu dengar dia pernah main-main sama mereka? Jeremy mengakui bahwa dia tidur dengan dia pada hari Jumat sebelum dia meninggal. Bagaimana kamu mendengar itu? Lewat seorang temanku, aku bertemu dengannya Kamis. Sebelum dia meninggal, katanya dia juga bertemu dengannya. Terakhir dia berhubungan dengannya Jumat, lalu Sabtu dan Minggu. Lalu kejadian itu terjadi. Benar pernah dengar tentang seorang pria bernama Earl? Ya, dia baru saja bilang kalau dia seharusnya pergi berkencan dengannya. Tapi ketika hari Jumat sebelumnya, dia melewati hari itu bahwa dia bersama Jeremy. Dia bilang dia mengenalnya sejak sekolah menengah atas dan mereka tidak pernah melakukan apa-apa. Tapi dia bilang dia menghubungi dia dan mereka seharusnya pergi keluar hari Jumat atau Sabtu katanya. Dia orang yang sangat baik. Dia hanya terjebak dalam hal-hal yang salah dengan teman-teman yang salah atau semacamnya dan akhirnya masuk penjara karena sesuatu. Semua orang dekat dengannya, selain aku, pernah di penjara. Iya. Iya, aku tahu. Ini sangat sulit untuk kalian semua, bukan? Aku sedang melihat semua catatan telepon. Maksudku, itu adalah hari yang benar-benar membuatku sangat terpukul. Itu maksudku. Dia terus meneleponmu. Ya, itu sering terjadi, misalnya saat aku main biliar dengan teman-teman. Biasanya sekitar jam 12 malam dan dia akan menelepon dalam 1 jam. Aku sudah 200 kali mencoba menyimpan pesan teks dari pengadilan. Dia mengirim 700 pesan yang sama berulang dalam sehari. Kau tahu? Itulah hubungan kami. Mungkin hanya 1-2 kali sebelum dia hamil saat dia dan sepupunya merokok ganja di belakang. Tapi itu 2 tahun lalu. Tapi belakangan ini, dia tidak pernah membiarkan pintu belakang terbuka atau tidak terkunci. Dia selalu bilang padaku kalau dia takut berada di rumah sendirian, bahkan sebelum aku ditembak. Dia selalu bilang alasan kenapa dia suka berada di sana adalah karena dia suka ada seseorang di sana bersamanya. Kau tahu, dia selalu takut dengan situasi seperti ini. Dia benci kenyataan bahwa ibunya bekerja semalaman, dan itulah kenapa dia selalu ingin ada teman. Tapi temannya selalu dari laki-laki. Maksudku itu sama sekali tidak masuk akal bagiku. Apa itu? Kedua peluru ini. Ya, kamu beruntung tidak terkena kalau kamu ada di dalam mobil. Aku ada di sana. Mereka menembak dari jarak sangat dekat dan pelurunya tidak hanya menembus satu kaca, tapi juga menembus satu pintu dan tidak keluar dari sisi satunya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apakah kalian perlu memeriksa logamnya. Ini mobil lama, jadi kalau kalian perlu memeriksa logam dan pintunya. Lihat, apakah ada yang bisa menghentikan peluru itu? Silakan saja, tapi aku tidak yakin sedang dituduh apa. Aku cuma bilang menurutku nggak masuk akal kalau pelurunya nggak menembus mobil, tiba-tiba saja berhenti begitu. Akan lebih masuk akal kalau seseorang berada lebih jauh darimu. Dan pelurunya nggak punya tenaga sebesar itu di belakangnya. Karena pelurunya mulai melemah, tapi tepat di sebelahku jaraknya sangat dekat. Maksudku sekarang jarakmu sejauh itu. Kamu bilang kamu tidak memberitahu adikmu kalau itu adalah kecelakaan, tapi dia bersumpah bahwa kamu memang bilang itu kecelakaan. Aku tidak pernah bilang padanya itu kecelakaan. Dia bersumpah bahwa kamu bilang padanya kalau itu adalah kecelakaan. Aku tidak bilang begitu padanya. Itu tidak masuk akal, ceritamu tidak masuk akal. Aku tidak tahu kau ingin aku bilang apa. Tolong beritahu aku hal lain, ini tidak masuk akal. Itulah kenyataannya. Aku memberitahumu apa adanya, apa yang terjadi. Tak ada yang mendengar suara tembakan di sana. Aku juga tidak mendengarnya. Yang juga tidak masuk akal. Aku melihat pistol, menunduk, menutup mata, lalu berkata sayang pada anak-anakku. Yang mana itu jam 10.30 malam. Tidak ada lampu di jalan itu. Tapi kamu kebetulan melihat sebuah tangan gelap dengan pistol gelap keluar dari jendela. Saat aku sedang mengemudi, lalu aku melihat lampuku di sana, dan aku hanya melihat sesuatu seperti itu keluar. Karena itu, saat mereka bertanya apakah itu revolver atau otomatis atau apapun itu, aku bilang, aku tidak tahu. Aku hanya melihat sesuatu bergerak seperti itu. Itulah yang kulihat. Lalu aku segera menunduk dan menutup mata. Karena kalau aku memang mencoba membunuhmu,
Dan kalau aku mendekatimu, aku pasti sudah menembak dan menghabiskan peluru. Maksudku, penjahat mana yang tidak menghabiskan peluru saat menembak dari mobil? Aku tidak tahu. Maksudku, kamu pasti berpikir kaca depan mobilmu akan terkena, itu sama sekali tidak masuk akal. Dua kendaraan datang dari arah ini, dan kaca depan mobilmu tidak terkena, pelurunya hampir tidak menembus kendaraan. Aku tidak tahu harus bilang apa padamu. Katakan padaku kebenarannya di mana. Aku sedang mengatakan yang sebenarnya. Mengapa kamu tak langsung pergi? Kalau aku ditembak, pasti langsung lari. Aku tidak tahu. Aku tidak akan berhenti di situ. Aku tidak tahu. Aku hanya bereaksi begitu. Aku tidak pernah merencanakan menghadapi perampokan, penembakan, atau orang yang ingin berkelahi denganku. Semua itu terjadi begitu saja. Aku nggak merencanakan skenario seperti ini. Tapi beberapa memang iya, karena aku memang begitu. Tapi tetap saja seseorang menembak ke arahku dan jendelaku pecah. Aku jelas tak akan berhenti. Bagaimana jika mereka balik arah? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Itulah kenapa ceritamu tidak masuk akal. Maaf soal itu. Aku hanya bisa cerita apa yang kuingat dan rasakan. Begitu saja. Siapa yang membuatmu marah dan siapa yang menembakimu? Aku tidak tahu. Itu yang sedang aku cari tahu. Aku bilang ke mereka dan operator 911, aku pikir ibu anakku yang mencoba membunuhku karena aku tak punya masalah dengan siapapun. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku merasa dituduh, padahal aku tak tahu tuduhannya. Mengapa aku harus berbohong, sementara ada yang mencoba membunuhku? Seperti, aku benar-benar tidak mengerti. Karena ceritamu tidak masuk akal. Maksudku, aku pergi ke sana dan bereaksi terhadap kejadian itu. Tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat apa-apa. Karena aku ingin mempercayaimu. Baiklah, Itu tidak masuk akal. Menurutku, kamu membawa mobilnya untuk bertemu ibu anak pertamamu, lalu dia mencoba menghentikanmu. aku sudah sering mengambil mobil sebenarnya. Daniel bilang aku harus mulai memakai mobilnya karena tetangganya di depan rumah tahu seperti apa mobilku. Dan selalu menelepon ibunya Daniel dan bilang, dia kembali ke sana, lalu ibunya Daniel akan bilang, aku ingin dia pergi, bla bla bla. Daniel terus bilang, aku harus pakai truk merahku. Vita hanya bilang, ya sudah. Mungkin di beberapa hari kalau dia sedang mood baik, dia mungkin akan membiarkannya, atau membiarkanmu membawa truk itu ke sana. Tapi tidak mungkin gadis ini percaya, dan percayalah dia tidak selalu percaya padamu. Kamu menyangkal berselingkuh, padahal sebenarnya melakukannya. Bahwa dia tidak marah tentang itu. Kami punya seorang putra bersama dan dia akan pergi sebelum mencoba mempertaruhkan keluarganya. Kami tidak pernah punya masalah fisik seperti itu, sungguh. Itu bukan yang dikatakan ibumu? Ibuku tidak tahu tentang hubungan kami. Ya, waktu bayi Daniel lahir, kamu begadang semalaman di rumah sakit. Lalu kamu pulang dan Navita sangat marah sampai dia menamparmu. Enggak, dia enggak menamparku. Itu kata ibumu. Dia tak pernah menyentuhku, bahkan di rumah orang tuaku. Jika aku dan Vita bertengkar di sana, ayahku menyuruh kami pulang. Kenapa ibumu harus berbohong? Aku tidak tahu, kamu bisa menuduhku bohong, tapi kamu ingin aku jujur dan aku sudah melakukannya. Aku nggak tahu apakah ini caramu mencoba mencari kaitan yang hilang atau apa. Ini yang ibumu katakan karena aku bicara dengan ibumu, ayahmu, adikmu, dan Davida. Ini benar, aku bilang ini kata ibumu. Aku tanya, pernahkah kamu lihat kekerasan fisik di antara mereka? Dia bilang, ya, waktu kamu menginap semalaman di rumah sakit, secara pribadi, waktu itu aku ada di pihakmu. Saat kamu melahirkan, kamu harus menginap di luar, namun ibumu marah dan terdengar suara tamparan. Dia masuk dan bertanya pada Davida, apakah dia menamparmu? Dan Davida bilang, ya. Davida tidak pernah menamparku. Dia kesal karena mengalami keguguran, jadi semuanya membuatnya marah. Melihat anak-anak bersama orang tua mereka di jalan atau saat berbelanja, melihat anak-anak bersama orang tua mereka. Fakta bahwa aku masih melihat Daniel, dan bayinya, apapun itu, ya. Hal-hal seperti itu membuatnya marah karena dia sedang mengalami keguguran. Tapi begitu kami melewati itu, kamu tahu, keguguran pertama tidak berlangsung lebih dari 8 minggu. Setelah sekitar 10-12 minggu, kami tidak pernah bertengkar lagi. Jadi maksudmu selama 10-12 minggu setelah keguguran kamu tak pernah bertengkar dengan Davida? Tidak ada yang besar, tidak ada apa-apa. Aku bisa bilang begitu ya.
Itu tidak benar karena hanya beberapa bulan atau sekitar sebulan sebelumnya dia harus mencari alamat Daniel. Karena kamu tak menjawab telepon, dia harus ke rumahmu untuk memastikan dan ternyata kamu memang di sana. Dan kita tidak bertengkar, ya? Kamu bertengkar. Dia bilang ke aku saat pulang, lalu aku tanya, apa yang kamu katakan ke dia saat itu? Dia bilang dia kesal dan kamu bilang aku lupa ponselku di mobil. Bilang ke aku kalau kalian nggak bertengkar besar gara-gara itu. Karena kalau ada yang bilang begitu, kalau pasanganku atau pacarku bilang begitu ke aku pasti bakal bilang, oh kamu lupa ponselmu di mobil, chargernya mati. Dan sudah sering kali itu cuma alasan bohong. Satu-satunya alasan aku terus-menerus menelepon seseorang adalah karena aku kesal pada mereka. Tidak, kami sering menelepon, aku juga sering menelepon Vita. Kemarin aku terus menelepon dia karena seharusnya sudah pulang, tapi dia bilang, maaf, tadi belanja. Jadi, ya sudah. Itu berbeda karena kamu tahu, dia tidak sedang keluyuran atau melakukan hal-hal yang aneh. Aku tidak tahu itu. Oh, benarkah? Jadi kamu pikir dia selingkuh darimu? Tidak, Kamu baru saja bilang, kamu tidak tahu itu. aku tidak merasa dia begitu, tapi mungkin saja. Jadi yang mana kamu yakin atau tidak? Terserah, aku tidak khawatir soal itu sekarang, itu bukan fokusku. Aku bilang ke dia, lakukan saja yang kamu mau, aku tidak harus di sini dan tidak akan berdebat. Aku sudah pernah mengalaminya dan patah hati sebelumnya. Serius, seseorang akan selingkuh dan kamu tidak peduli. Aku akan pergi. Aku tidak akan berdebat. Aku sudah pernah patah hati. Ya, maksudku, kamu mungkin akan pergi, tapi maksudku kamu tidak akan peduli tentang itu, kamu tidak akan marah tentang itu. Tidak, Kamu sudah punya hubungan dan anak dengan perempuan ini, tapi kamu tidak akan peduli. aku bisa saja masuk dan melihat dia bersama orang lain, lalu bilang, oke, aku pergi karena sudah belajar. Alasan kenapa banyak orang mendapat masalah sekarang adalah karena begitu banyak pria di penjara saat ini, gara-gara seorang wanita membuat mereka marah. Oke, kamu mungkin orang yang tenang dan kamu memang terlihat seperti orang yang tenang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan pulang ke rumah dan melihat wanitanya sedang berhubungan dengan pria lain, lalu hanya berkata, oke, tidak ada. Aku bahkan tidak yakin Yesus akan menerima itu. Oke, aku tidak percaya pada Yesus. Jadi kamu sama sekali tidak akan peduli. Tidak, maksudku tidak. Itu benar-benar bohong. Tidak, bukan begitu. Aku sudah belajar itu. Oke, itu akan terjadi. Kamu tidak bisa mengendalikan hal-hal seperti ini. Aku pernah menjalin hubungan 4 tahun sebelum bersamanya dan marah saat menemukan pesan teks. Dan pamanku harus duduk di sana dan memberitahuku, kamu akan menjadi pria sekarang karena setiap pria harus merasakan patah hati sekali. Kamu bilang kamu bukan manusia dan tak punya perasaan, jadi aneh jika punya perasaan. Kalau punya pasti kamu marah. Saat ini aku hanya memikirkan anak laki-laki dan perempuanku, bukan wanitaku. Aku tidak bisa begitu saja mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan yang lain. Mereka adalah siapa mereka? Soal wanita, aku bisa pergi ke Walmart dan cari wanita lain. Menurutku kamu memang tidak peduli pada Davida. Aku mencintainya. Kamu tidak mencintainya, sebab jika iya, kamu pasti marah saat dia dengan orang lain, bukan justru peduli jika Daniel yang melakukannya. Aku hanya tidak ingin siapapun dekat putriku. Itu bukan yang orang lain bilang padaku. Aku tahu, Jadi dia tidak pernah membuatmu cemburu. di awal, ya. Jadi kenapa Daniel bisa membuatmu cemburu, tapi kamu tidak peduli sama sekali dengan Davida? Tidak tahu. Jadi kamu lebih tertarik pada Daniel? Pasti begitu. Hari itu. Aku khawatir dia tidak merespons. Biasanya jam 12 tengah malam dia belum tidur. Dia biasanya tidur sekitar jam 2 atau 3, tahu kan? Aku kira dia masih bangun. Jadi saat tidak ada respons, aku pikir oke. Aku tahu dia sudah mulai merokok ganja lagi. Dan kalau dia merokok ganja, mungkin saja dia juga pakai kokain lagi. Jadi pasti antara kokain atau alkohol. Dan itu yang aku pikirkan. Maksudku sebelumnya dia selalu bisa urus Ava sendiri. Dia pernah, soalnya sudah 3 atau 4 kali dia menurunkan. Ava jatuh dari sofa, aku langsung lari ke sana. Tidak ada yang tahu atau tidak ada yang mengatakan begitu. Bahwa dia sangat mencintai anak itu dan tidak akan melakukan apapun pada anak itu. Tidak akan melakukan apapun yang membahayakan anak itu. Menurut mereka, ya? Apakah kamu berpikir sebaliknya? Ya. Kenapa? Dia pernah bilang ke saya, Josh, sebaiknya kamu berharap tidak dapat hak asuh karena aku tak akan hidup tanpa Ava. Dan kamu tahu, dia sudah 2 kali mengancam akan bunuh diri, salah satunya saat hamil. Jadi, dan tentu saja, keluarganya tidak tahu banyak hal tentang dia. Yang saya tahu,
Seperti apa lagi? Seperti yang selalu saya lakukan saat bersama Daniel. Dan saya menyadari mengapa dia begitu seksual dan mengapa dia seperti itu. Saya sudah jelaskan ke ibunya, duduk bersama dan bilang bahwa Daniel jadi ibu muda. Saya sarankan ia bicara dengan putrinya. Oh, dia tidak pernah disentuh. Saya tidak pernah membiarkan siapapun mendekat. Saya bilang, lihat, dia bilang ke saya waktu dia umur 13 tahun ada pria yang waktu itu tinggal di seberang jalan. Siapa? Dia pernah bilang usianya 21 22 tahun, pernah diganggu, dan saya bilang, kamu harus membantunya. Dia melihatnya seperti itu, jadi mungkin dia bisa saja dilecehkan secara fisik. Dia tidak malu memberitahu saya. Dari ceritanya, memang begitu yang dia katakan ke saya. Pria yang selalu dia kagumi itu, dia, kamu tahu, usianya sekitar 10 tahun atau berapalah. Dia selalu menyuruh dia melakukan sesuatu bersamanya. Dan saya sudah memberitahu, ibunya sekitar 3 atau 4 kali, dia tidak pernah, kamu tahu, mengatakan apa-apa tentang itu. Dia tidak pernah menanyakan hal itu kepada Daniel atau apapun. Kamu menelepon, mengirim pesan, pergi ke sana atau ada orang di sana, kamu sangat khawatir. Ini menurut kata-katamu sendiri. Kamu sampai di sana, kamu mengetuk sisi rumah, kamu menarik perhatiannya. Kamu mendengar bayimu menangis. Kamu sudah panik, tapi yang kamu lakukan hanyalah berdiri di sana. Aku menelepon 911 karena khawatir. Dia hanya pernah seperti itu sekali lagi. Kalau kamu sampai khawatir hingga telepon polisi dari rumah sendiri, kenapa tidak berpikir, sudah biar aku cek sendiri saja. Soalnya kalau aku yang telepon polisi, justru aku yang ditangkap. Aku akan masuk. Kalau pintunya terkunci, tidak usah dicek. Kamu khawatir tapi hanya melihat dari satu sisi. aku nggak mikir, oke, dia sudah mati, tapi lebih ke apa yang sebenarnya terjadi. Apa dia ke ujung jalan lagi dan ninggalin Ava di sini karena pikir Ava tidur? Aku nggak mau bikin keributan lagi, sudah 3 kali sebelumnya dan polisi bilang aku akan ditangkap. Kalau kamu tak mau ribut, kamu tak akan ke sana? Dulu kita memang seperti itu. Kamu pikir dia gila, bisa melakukan apa saja, tapi kamu cuma melihat lewat satu jendela dan menyalakan rokok. Oke, kalau aku memecahkan jendela, masuk ke sana. Lalu mungkin dia sedang mandi atau di kamar ibunya, tertidur, aku tidak tahu. Oke? Dia mungkin sedang mandi saat kamu mulai menelepon atau mengiriminya pesan. Aku curiga kamu menyembunyikan sesuatu karena ceritamu tidak masuk akal. Tidak ada yang aku sembunyikan. Aku tidak pergi. Tindak kamu tak masuk akal. Maaf, aku tahu aku tidak seperti orang lain, aku adalah diriku sendiri. Jadi menurutmu apa yang akan dilakukan Devita jika dia tahu kamu berhubungan seks? Daniel? Tinggalkan aku. Dia pasti marah banget. Ya. Dia pasti akan terluka. Ya. Baiklah. Tentu. Kebalikan dari apa yang akan kamu lakukan. Ya. Ya. Oke, ceritakan tentang itu. Jemput aku, tanya kenapa aku nggak bisa ambil mobil, apa yang terjadi, kenapa dia nggak menelepon semalaman, dan apakah semuanya baik-baik saja. Apakah Daniel melaporiku ke polisi? Kami sempat membicarakannya sebentar. Apa yang kamu katakan? Kamu sudah bilang ke dia apa yang terjadi? Dan apa yang kamu katakan? Sudah bilang ke dia, aku nggak tahu soal Daniel, tapi Tyler bilang dia meninggal. Aku nggak tahu. Apakah dia overdosis atau ada sesuatu yang terjadi? Aku nggak tahu. Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang pernah terjadi pada kita sebelumnya? Kami tidak banyak bicara hari itu. Ya sudah, kamu kerja hari ini? Kamu tahu siapa pembunuh Daniel? Aku merasa aku tahu siapa. Aku pikir itu Jeremy. Itu bukan Jeremy. Itu satu-satunya orang yang bisa kupikirkan. Satu Jeremy. Oke, karena dia bilang ke aku selama ini Jesse ada di penjara, ya? Satu Jesse Jadi, dan satu Jeremy. Jadi, hanya 2 orang itu yang saya pikirkan. Saya tidak tahu siapa Earl. Saya tahu dia bilang pernah punya hubungan dengan mereka, tapi setelah kamu sebut, saya tidak tahu. Saya harus mencari tahu siapa Earl itu. Kamu tahu hubunganmu itu buruk sekali. Ya, begitulah kami. Maksudku, memang seperti itulah keadaannya. Ada yang pemabuk, ada yang suka kasar, ada juga yang entah bagaimana, pokoknya begitulah kami. Kamu seharusnya lebih komunikatif. Kami sedang berusaha memperbaikinya, kami sudah berusaha, kami mencoba memulai kembali banyak hal.
Maksudku, kamu lebih peduli tentang siapa yang berhubungan dengan Daniel daripada dirimu sendiri, Devita. Jadi aku tanya lagi, kamu ke sana dan membunuh Daniel? Tidak. Orang-orang sering bertanya, apa kamu senang dia sudah mati? Jawabanku tidak. Ini bukan cara yang kuinginkan untuk mendapatkan putriku. Ya, aku ingin dia merasakan banyak sakit jika aku mendapatkan putriku. Tapi ini bukan hal yang akan membuatku bahagia. Apalagi ketika pada akhirnya aku yang membesarkan Ava. Dan kemudian aku harus menjelaskan, kau tahu? Ketika dia bertanya, kau tahu, bisakah kau ceritakan tentang ibuku? Aku tidak yakin hal positif apa yang bisa kukatakan. Jadi satu-satunya hal yang bisa kukatakan adalah kami mencintai komedi. Dia suka tertawa, kau tahu, bla bla bla. Jadi kamu membencinya? Aku tidak tahu. Dia membuatku kesal, ya sangat. Tapi tujuanku adalah mendapatkan putriku dan mengetahui semua yang telah kamu lakukan padaku. Aku akan membalas sebagian agar kamu tahu rasanya. Maksudku, kamu punya motifnya? Aku mengerti itu. Kamu tahu kamu memang ingin anak itu, kan? Tentu, Kamu tidak suka dia. tentu, Kamu menjadi relawan bersamanya. kurasa begitu. Kurasa begitu. Maksudku, kamu memang melakukannya. Apa kamu membunuhnya? Tidak. Aku bilang padamu, aku tidak melakukannya. Kamu tahu siapa yang membunuhnya? Aku rasa Jeremy terlibat dalam itu. Jeremy tidak terkait dengan itu. Baik, lalu aku tidak tahu, Erwin. Apakah kamu berniat membunuhnya? Neraka? Tidak. Kamu punya motif, kamu punya kesempatan. Dimanapun, saat mandi atau lainnya, aku memikirkan Daniel dan masih mengkhawatirkannya. Kamu tahu apa yang terjadi, kan? Aku tanya ke detektif waktu kalian mengambil pakaianku. Kamu tahu, oke, kalian ambil pakaianku dan ambil foto. Apa dia begitu? Apa yang terjadi? Kalian nggak bilang apa-apa? Jadi aku masih mencoba mencari tahu, oke, itu cepat atau lambat, apa dia dipukuli? Dia masih, maksudku, ada yang menyentuh putriku. Kamu tahu? Apakah putriku dipukul atau apalah, atau ditampar, apa saja, hanya karena marah atau apalah. Kamu tahu, aku memikirkan, kamu tahu, hal-hal tertentu tentang Daniel, seperti mengajaknya ke bioskop, hal-hal seperti itu, dan kamu tahu, saat kami baik-baik saja. Maksudku, aku nggak bisa benar-benar bilang aku sangat merindukannya, tapi aku dengar putriku masih menangis atau apalah. Mereka masuk dan kalian berteriak Powder Springs, maksudnya polisi Powder Springs. Kenapa kamu masuk? Saya rela mati demi putri saya yang ada di dalam. Oke, tapi kamu takkan mati demi putrimu atau masuk ke sana sebelum mereka datang. Saya tidak tahu situasinya maupun seperti apa. Saya akan masuk ke sana. Polisi sudah di sini. Saya harus masuk ke sana. Sangat penting bagi saya untuk masuk ke sana, dan polisi sudah ada di dalam, memeriksa semuanya, tapi kamu tidak masuk sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang ingin kamu katakan. Kenapa kamu tidak memberitahu saya apa yang terjadi? Kamu ke sana, dia benar-benar buatmu marah terakhir kali. Tidak, saya tidak menyakiti gadis itu. Saya bilang sama kamu, Apakah ada hal lain? karena saya sudah siap untuk pergi. Apakah kamu membunuhnya? Tidak, Bu, saya tidak melakukannya. Aku rindu Daniel, sungguh. Dulu waktu kecil aku sering berbohong, Semua orang pasti pernah berbohong. namun aku sering berbohong, sehingga sampai sekarang orang tuaku tetap tidak percaya padaku. Itu sebabnya setiap kali ibuku bertanya apapun, dia selalu bilang, kamu yakin? Dan aku jawab, iya. Aku sudah berusaha, atau bahkan aku tidak bisa bilang sudah berusaha, karena sekarang aku sudah berumur 24 tahun. Sejak sekolah menengah atas, aku selalu berusaha jujur tentang segala hal, setiap saat, dan mencoba untuk tetap seperti itu. Aku mengerti dengan Vita. Kau tahu, aku sudah banyak berbohong, kau tahu. Tapi, sejauh ini kepada orang tuaku, kepada penegak hukum, aku berusaha tetap jujur tentang segalanya. Tidak peduli bagaimanapun itu membuatku terlihat. Kamu sudah siap dengan baik. Dengan Joshua tetap pada ceritanya dan tidak ada petunjuk baru, kasus ini menjadi dingin. And Detektif Randolph meninggalkan Departemen Kepolisian Powder Springs, jadi dia tidak lagi menangani kasus ini. Pada tahun 2014, kantor Kejaksaan Distrik Cobb County membentuk unit investigasi kasus dingin. Penyidik Nick O'Connor membantu dalam kasus ini. Dia menemukan seorang pria bernama Jesse Chapman yang merupakan teman dari Joshua dan Davida. Jesse Chapman bukanlah Jesse yang sama seperti yang dibahas dalam wawancara Joshua sebagai calon kekasih Daniel. Chapman telah menggunakan sebuah ponsel yang secara keliru diyakini oleh para detektif milik orang lain.
Catatan telepon dari nomor Jesse menunjukkan bahwa dia berada di lokasi pembunuhan sekitar waktu kematian Daniel. Pada tanggal 11 Maret 2014, investigator O'Connor melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan kepada Jesse di tempat kerjanya setelah beberapa kali Jesse membantah terlibat dalam kematian Daniel. Investigator O'Connor menunjukkan data menara seluler yang membuktikan keberadaannya di area saat penembakan. Karena bukti memberatkan, Jesse akhirnya bekerja sama. Dia mengatakan Joshua telah menghubunginya malam itu, menyatakan bahwa Daniel tertarik untuk melakukan threesome. Dia menjemput Joshua sekitar tengah malam dan mengantarnya ke rumah Daniel. Setelah dibukakan pintu oleh Daniel, Joshua mengajaknya untuk melakukan threesome. Daniel mengatakan dia tidak tertarik. Jesse kemudian duduk di ruang tamu bersama anak itu, sementara Joshua berada di ruangan lain mencoba membujuk Daniel untuk melakukan threesome. Setelah beberapa menit, dia dan Joshua pergi dengan Daniel mengunci pintu di belakang mereka. Jesse mengatakan bahwa ketika mereka sampai di kendaraannya, Joshua memberitahunya bahwa dia akan kembali masuk ke dalam sebentar. Dia melihat Joshua mengetuk pintu depan Daniel. Dia berada di dalam rumah selama sekitar 2 menit sementara Joshua berada di dalam. Jesse mengatakan dia menyalakan radio mobilnya dengan keras. Joshua kemudian kembali ke mobil dan Jesse mengantarnya pulang ke rumahnya. Sebelum pulang, penyelidik O'Connor memberitahu Jesse untuk menghubunginya jika dia mengingat detail tambahan apapun. 2 hari kemudian, penyelidik jaksa wilayah mewawancarai Davida Lakes. Kamu masih tinggal dengan Josh? Masih bersama? Lalu kamu menunggu pekerjaan mengasuh anak lagi kan? Kapan, Davida? 21 Maret ya Tuhan. Kamu akan segera melahirkan. Kamu luar biasa, terima kasih. Ya ampun, sungguh aku tidak akan memilikinya. Aduh, Sekarang kamu punya seorang gadis di Mark Boy. aduh. Aku punya 2 suara. Tahu seberapa berisik rumahmu nanti? Aku bisa meneleponmu malam sekitar jam 8.30 dan membiarkan telepon di rumah yang seperti sirkus. Rumahku panas, sobat. Setiap kali kami mengerjakan penyelidikan ini, kamu tahu, selalu ada teknologi baru dan hal-hal seperti itu. Jadi kami telah banyak bekerja dengan catatan telepon. Apa yang kamu ingat dari malam itu? Aku tidak terlalu ingat apa-apa. Aku di sini di rumah. Aku benar-benar tidak ingat. Kapan Josh bekerja? Dia bekerja siang hari. Iya, Biasanya kamu di sini sampai jam berapa? itu bervariasi. Aku bisa di sini sampai jam 10, 11. Jam 12 di malam tertentu ini. Apakah kamu ingat sampai jam berapa kamu bekerja? Aku tidak ingat. Dari yang aku pahami, kalian sempat putus sebentar. Dia bersama perempuan itu hingga hamil, lalu kalian balikan. Tapi dia masih pergi menemui perempuan itu atau melihat bayinya. Kapan dia melakukan itu? Dan apa yang kamu tahu tentang itu? Dia biasanya pergi di sore hari, kadang malam, karena ibunya tidak mau dia ada di sana atau semacamnya. Dan dia akan bilang, aku mau pergi melihat Ava. Aku cuma bilang, oke. Kamu tahu jam berapa dia biasanya melakukan itu di malam hari? Itu biasanya setelah jam 9. Setelah jam 9. Oke, bagaimana kamu tahu bahwa Daniel telah dibunuh? Rekan kerjaku mengirim pesan bilang ada sesuatu terjadi di rumah gadis itu. Saat aku menjemputnya, dia bilang ada yang akan membantunya. Kamu menjemputnya dari mana? Aku harus pergi karena dia di kendaraanku, jadi aku harus ambil mobilku. Oke. Rekan kerjaku mengirim pesan pagi hari, sepertinya ada sesuatu di rumah gadis itu. Di mana Josh saat itu? Kurasa dia masih di rumahnya, atau di kantor polisi, atau dimanapun. Oke. Jadi apa kamu ingat dia pergi malam sebelumnya? Aku nggak ingat jam berapa atau apapun, tapi ya dia pergi untuk menemui Ava. Oke, apa kamu ingat dia kembali lalu pergi lagi? Aku nggak ingat. Oke, saat dia menemui Ava, bagaimana dia ke sana? Dia akan ke sana naik kendaraanku karena dia tidak punya kendaraan sendiri, jadi pakai punyaku. Oke, tapi biasanya dia pakai mobilmu. Apakah ada alasan dia akan menelepon orang lain untuk menjemputnya dan mengantarnya ke sana? Aku dan dia sama-sama nggak tahu. Oke. Dia cuma akan bilang, aku mau ketemu Ava. Saat dia menelepon atau saat dia pergi menemuinya, apakah biasanya dia memberitahu dia? Bagaimana dia memberitahu kalau dia akan datang ke sana? Pakai ponselnya, ponselmu. Biasanya dia pakai ponsel siapa? Apakah dia pernah pakai ponsel dia? Kadang-kadang dia pakai punyaku, kadang-kadang dia pakai punyanya karena ponselnya prabayar dan punyaku tidak. Oke. Dia menggunakan ponselmu untuk menelepon Jesse agar menjemputnya dan mengantarnya ke rumah Daniel. Oke, kami tahu bahwa kami sudah mewawancarai Jesse. Aku tidak mewawancarainya, tapi rekan kerjaku mewawancarai Jesse beberapa hari yang lalu. Saat memeriksa catatan telepon, kami mulai menemukan berbagai hal dan mencari barang terlarang seperti itu saja, hal-hal berbeda.
Saat muncul nomor tak dikenal, kami akan bertanya, oh ini nomor siapa? Ternyata pria itu bernama Jesse Chapman. Siapa dia? Kami pun bertindak. Dia menelepon Jesse agar menjemputnya 1122. Kita tahu pasti Jesse menjemputnya karena dia sendiri yang bilang begitu. Dan mereka benar-benar pergi ke rumah Daniel. Inilah cara kita tahu mereka pergi ke rumah Daniel sekarang. Josh tidak menggunakan ponselnya, dia tidak menggunakan ponselnya selama beberapa jam, dan dia tidak menggunakan ponselnya pada saat-saat ini. Tapi semua hal di sini itu pada dasarnya menunjukkan di mana Jesse berada saat mereka keluar. Apakah itu masuk akal? Dia menelepon, menunggu Josh menelepon lalu menjemput Josh. Dan kemudian itu akan menjadi rumah Daniel di sana. Apakah kamu tahu dia pergi dan kembali malam itu? Aku sama sekali tidak tahu. Apakah itu hal yang biasa bagi Josh untuk pergi ke sana lalu kembali lalu pergi lagi? Kadang-kadang dia bilang, oh tenang saja, tidak usah datang. Aku tak mau melihatmu. Mereka sering begitu, tapi aku berusaha tak ikut campur. Aku selalu bilang, urus saja dia, aku tak masalah dengan bayinya. Aku tetap di sini, itu urusan kalian. Dan kamu orang yang baik karena melakukan itu. Aku harus bilang, itu luar biasa. Aku harus memujimu karena bisa tetap tidak ikut campur seperti itu. Melihat ini, kami khawatir nomor teleponmu sekarang ada di kantor baru. Menurutmu, apa yang akan terjadi? Menurutmu, apakah Josh merasa dia ada hubungannya dengan ini? Aku rasa dia tidak akan berpikir begitu. Kamu tidak berpikir dia akan begitu. Kenapa dia harus menggunakan ponselmu untuk menelepon Jesse agar menjemputnya? Dia menggunakan ponselku saat ponselnya tidak berfungsi, atau dia memang sering memakainya seperti setiap malam sekarang, dan dia masih saja memakai ponselku. Apakah wajar jika Jesse menjemputnya pada pukul 11.30 malam di hari Minggu? Dia pergi begitu saja. Hubungan kami memang seperti itu. Aku jarang bertanya. Kalau dia mau pergi, aku cuma bilang, dadah aku mau pergi nongkrong atau apa. Aku hanya bilang, oke, nggak apa-apa, mau kesini. Kamu tidak tanya dia karena juga tak mau ditanya. Iya benar. Itu maksudmu seperti? Iya benar. Aku harus memberikan detail tentang setiap hal kecil. Memang lebih mudah begitu. Dia sering bilang, aku mau ke Ava, atau kamu nggak apa-apa, aku ke Ava. Aku jawab, nggak apa-apa kok. Aku selalu nggak apa-apa karena ingin bertemu putrinya. Itu bukan masalah bagiku. Aku tahu tentang seluruh situasi di mana nenek nggak mau dia di sana, entah apapun alasannya. Jadi dia nggak punya pilihan selain menemui putrinya setelah kamu tahu dia pergi. Apa itu akan jadi hal yang normal menurutmu kalau dia menelepon orang lain untuk menjemputnya? Apa dia punya akses ke mobilmu? Dia punya akses ke mobilnya? Apakah dia masih bekerja di Goodwill? Iya. Berapa umur putra Anda yang satunya? 18 bulan. Oh, Anda akan sangat sibuk. Ya, dia mulai masuk usia 2 tahun yang sulit itu. Ya. Dia ingin membersihkan gigi ibunya yang sedang tumbuh. Semuanya sekaligus. Ya, aku seperti... Oh, ya. Jangan libatkan aku. Oke, kamu saja yang urus. Memang perlu penyesuaian di awal, tapi aku yakin kamu akan baik-baik saja. Kamu khawatir karena Jesse menjemput dan membawa dia ke rumahnya? Iya, khawatir. Apa kamu sudah tahu itu sebelumnya? Tidak, semua ini membuatku khawatir. Bayi itu tumbuh tanpa ibunya. Aku tak bisa membayangkan anak-anakku tanpa aku. Aku juga tidak bisa, dan kurasa tak ada dari kita yang punya anak yang bisa membayangkannya. Aku akan meneleponkan untukmu. Aku menghargainya. 18 bulan kemudian, pada bulan September 2015, kantor kejaksaan mendakwa Joshua dengan pembunuhan dengan menggunakan senjata api, kepemilikan senjata api saat melakukan kejahatan, dan 2 tuduhan penyerangan berat dengan senjata api. Polisi menangkapnya keesokan harinya dan membawanya ke kantor polisi. Hai Josh, kami mendapat panggilan. Saya Letnan Cadwell, polisi Pirate Springs. Ini adalah penyidik Nick O'Connor dari kantor kejaksaan. Saya ingin berbicara dan menanyakan beberapa hal. Apakah itu tidak apa-apa? Tidak. Kamu tidak ingin berbicara? Tidak. Oke. Baiklah bro, kami akan membawa kamu ke penjara. Oke. Alright, then stand up, man. What's wrong with that? Joshua tidak mendapat jaminan sehingga tetap dipenjara menunggu persidangan. Dan jaksa tidak menuntut siapapun selain itu terkait insiden ini saat mereka membangun kasus untuk persidangan. Kantor jaksa wilayah memeriksa catatan harian Daniel yang merinci riwayat kekerasan dalam rumah tangga.
Pada Januari 2018 persidangan Yosua berlangsung 2 minggu. Juri memvonis dia bersalah atas semua dakwaan. Usai putusan, Yosua menampar pengacaranya lalu polisi mengusirnya dari ruang sidang. Hakim menghukumnya penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Detektif Randolph sangat gembira karena keadilan telah ditegakkan untuk Daniel dan keluarganya. Setelah vonis dijatuhkan, penyidik O'Connor mewawancarai Joshua di penjara. Joshua dengan tenang mengaku sebagai pembunuh. Dia menjelaskan bagaimana dia melakukannya dan bahwa dia memakai sepatu dengan ukuran lebih besar untuk membingungkan polisi jika mereka mencurigainya. Dia masuk ke rumah Daniel, mengeluarkan revolver kaliber 38 dan mencoba menembaknya 2 kali. Dengan hanya 3 peluru yang dimasukkan ke dalam pistol, dibutuhkan 3 kali tarikan pelatuk agar peluru masuk ke dalam ruang tembak. Ketika tembakan pertama dilepas, Joshua belum membidik. Tembakan itu mengejutkan Daniel, jadi dia memukulnya 2 kali dengan gagang pistol. Dia sedang berdiri dan setelah pukulan kedua dengan gagang pistol, dia menempelkan pistol ke kepalanya dan menembak. Joshua mengatakan bahwa sejak Daniel mengatakan dia hamil, dia tahu bahwa dia harus membunuhnya. Dia mengakui bahwa penembakan terhadap kendaraannya adalah upaya untuk menjebak Daniel dan bahwa dialah pelakunya. Joshua begitu santai sampai-sampai penyidik O'Connor mengatakan seolah-olah mereka sedang membicarakan bisbol. Gloria menyatakan dunia kehilangan kesempatan mengenal wanita luar biasa. Daniel sedang kuliah untuk mencapai tujuannya menjadi seorang perawat. Gloria mengatakan bahwa Daniel adalah cintanya dan dia memikirkannya setiap hari. Untuk lebih banyak video kasus yang belum pernah dilihat di YouTube, klik salah satu video di layar sekarang atau tautan di komentar yang disematkan. Sampai jumpa untuk sekarang.